Panjalu, sebuah wilayah yang menjadi ruang pertemuan antara adat dan agama yang saling beriringan. Ia tak memaksa masa lalu untuk membungkuk di hadapan agama, tapi juga tidak membiarkan agama kehilangan roh di hadapan tradisi. Jadi Situ Lengkong Panjalu ini bukan hanya masalah keindahan alamnya, bukan hanya masalah airnya yang dapat menghidupi masyarakat di sini, tetapi juga ini mengandung sebuah kisah yang sampai hari ini terpelihara dengan baik di masyarakat dari generasi ke generasi. Ya karena beliau sebagai cikal bakal pembawa Islam pertama ke Panjalu gitu ya. Penyebar Islam. Karena penyebaran Islam beliau itu kan bukan di tanah Panjalu saja. Di selatan Jawa Barat, tepatnya di Kabupaten Ciamis, pada sebuah lembah yang dikelilingi oleh pegunungan, terdapat sebuah bekas kerajaan yang tak lagi memiliki istana, tak lagi memiliki raja yang duduk di singgasana, tetapi tetap hidup dalam keyakinan dan ingatan masyarakatnya. Namanya Panjalu, sebuah nama yang terdengar samar di tanah Sunda yang tenggelam oleh narasi besar kerajaan Pajajaran. Kerajaan Panjalu bukanlah kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha seperti kerajaan-kerajaan di Indonesia pada umumnya. Dalam kisah lisan lokal masyarakat, Panjalu dianggap lebih tua dari kerajaan Pajajaran yang berdiri sebagai kebataraan atau pusat kekuasaan pemerintahan serta tempat yang dianggap memiliki kekuatan batin dari kepercayaan leluhur Sunda. Dari sejarah Panjalu yang diawali zaman kebataraan Gunung Sawal Gunung Bitung, keturunan Gunung Bitung yang namanya Ratu Pramana Dewi dengan Gunung Sawal yaitu Rangga Gumilang, di sana menikah ya. Setelah menikah baru ada kerajaan Panjalu. Kenapa disebut namanya Panjalu? Jalu itu kan kalau dalam bahasa Sunda itu laki-laki, karena pakai pan jadi perempuan, karena rajanya perempuan, jadi Panjalu itu perempuan. Gitu di dalam itu semua konteks dari sejarah dari orang-orang tua saya dulu ya begitu. Panjalu khususnya tidak terindikasi dengan Hindu-Buddha. Tapi setelah zaman kebataraan Gunung Sawal Gunung Bitung, di mana Raja Panjalu adalah Ibu Ratu Pramana Dewi, beliau mempunyai ageman atau kepercayaan yang namanya wiwitan. Jadi Panjalu itu dari setelah zaman kebataran itu langsung ke zaman wiwitan yang membawa ajaran kerahayuan keselamatan dari Ibu Ratu Pramana Dewi. Terus ke cucunya Prabu Cakradewa dan Prabu Borosngora itu adalah salah satu buyutnya. Dan dari zaman Prabu Borosngora sendiri dari wiwitan langsung Panjalu masuk ke zaman Islam. Kurang lebih tahun 650 Masehi Islam sudah masuk ke Panjalu sini. Salah satu kisah paling dikenal dari Panjalu adalah tentang seorang rajanya bernama Borosngora yang ditugaskan untuk melakukan perjalanan jauh ke tanah Arab. Sepulangnya kembali ke Panjalu, Borosngora tidak hanya membawa keyakinan baru, yaitu Islam, tetapi juga membawa simbol dakwah berupa air Zam-Zam yang kemudian ia satukan bersama air danau Situ Lengkong dan sebuah benda pusaka yang kini disimpan di sebuah tempat yang bernama Bumi Alit.
Sejak saat itu, Panjalu menjadi pusat penyebaran Islam di selatan Sunda, di mana proses Islamisasi Panjalu berlangsung secara gradual tanpa penghapusan tradisi adat setempat. Panjalu tidak ditaklukkan melainkan bertransformasi. Dari sinilah Panjalu menjadi ruang perjumpaan antara adat Sunda dan Islam. Jadi Boros Ngora itu mendapat tugas dari ayahandanya untuk mencari sebuah ilmu yang bisa bermanfaat bagi masyarakat Panjalu. Jadi mereka berziarah sama seperti halnya berziarah ke makam-makam yang kita cintai, para wali songo gitu. Mereka mendoakan tokoh-tokoh tersebut dan tentu saja mereka juga sangat menghormatinya gitu ya, orang-orang suci lah, para penyebar agama Islam yang kita saksikan sendiri. Islam di Panjalu hadir bukan sebagai tembok yang memisahkan dengan adat, melainkan jembatan yang merawat ingatan dan membuka jalan baru bagi tradisi untuk tetap hidup. Keselarasan itu dapat dilihat dari tradisi nyangku. Kata nyangku sendiri berasal dari bahasa Arab yanko yang artinya membersihkan. Prosesi ritual nyangku secara harfiah adalah membersihkan dan merawat benda-benda pusaka peninggalan raja-raja Panjalu, terutama peninggalan Prabu Boros Ngora. Bagi masyarakat Panjalu, menghormati benda pusaka tidak dipahami sebagai tindakan di luar koridor keislaman, melainkan sebagai penghormatan kultural terhadap sejarah dan leluhur yang melakukan syiar Islam. Disinilah terlihat bagaimana Islam di Panjalu bergerak melalui akomodasi kultural, bukan perubahan radikal struktural. Alhamdulillah itu sudah lama. Semenjak Prabu Boros Ngora meninggal setelah wafatnya Prabu Boros Ngora. Jadi perkirakan wafat beliau abad ke-7, 700-an. Anak cucunya untuk mengenang jasa-jasa beliau, untuk mengenang pengabdian beliau kepada Islam, penyebaran Islamnya, jadi adakan nyangku. Untuk apa? Dulunya kan anak cucunya nyangku itu diadakan juga untuk syiar agama pada saat itu. Ya alhamdulillah sampai sekarang pun kan di dalam pelaksanaan nyangku juga tidak terlepas dengan dengan ya sholawatan gitu ya, pengajian gitu. Karena nyangku pun bukan agama mengikuti budaya, tapi budaya harus mengikuti agama. Ya, itu sehingga kental betul dengan masalah keagamaan di dalam nyangku itu. Mudah-mudahan suri toladan beliau itu dicontoh dan masuk kepada anak cucunya gitu kan. Apalagi beliau sebagai penyebar Islam, kalau di Panjalu itu ya yang pertama gitu ya. Gitu. Anak-anak muda sekarang pun ya alhamdulillah lah antusias gitu dalam hal ini. Karena di dalam secara adat budaya di Panjalu juga tidak terikat dengan bahwa ini punya ini punya ininya. Seperti nyangku sendiri bukan punya orang Panjalu, bukan punya orang Ciamis, bukan punya orang Jawa Barat, tapi siapa yang merasa berterima kasih kepada leluhur di dalam perjuangan para leluhur, terutama penyebaran Islam. Di bawah lapisan seremonialnya, nyangku menyimpan cara pandang ekologis masyarakat Panjalu terhadap sumber air, alam dan hubungan manusia dengan ruang hidupnya. Nyangku adalah bentuk etika lingkungan masyarakat Panjalu. Mereka tidak memakai istilah konservasi, tetapi melakukannya melalui larangan adat. Sementara secara batiniah, dalam tradisi ini,
manusia tidak menempatkan diri sebagai penguasa, melainkan sebagai penjaga amanah serta cermin untuk merevitalisasi kembali perilaku hidup yang berpedoman kepada kebaikan dan melarang kemungkaran. Ini sebenarnya pesan positif gitu ya. Berarti ini ada pesan untuk memelihara alam gitu ya. Karena kalau airnya tidak ada, tidak mungkin ada upacara nyangku gitu ya. Jadi pesannya jelas, jangan merusak alam. Nah, tetapi yang kalau saya telusuri lebih dalam lagi ya, tadi kan mencuci pusaka gitu ya. Di dalam acara nyangku itu yang lebih penting lagi dari mencuci pusaka itu sebenarnya adalah mencuci hati, mencuci nurani gitu ya. Karena falsafah dari Sang Hyang Prabu Boros Ngora itu adalah mangan karena halal, pakai karena suci, ucap lampah sebenarnya. Makan dengan yang halal, berpakaian dengan hasil dari pekerjaan-pekerjaan yang suci, dan perkataan dan perbuatan itu harus sinkron gitu ya, harus baik. Artinya upacara nyangku pun sama. Intinya adalah bukan sekedar mencuci pusaka, tapi mencuci hati, menyegarkan kembali supaya persaudaraan bertambah erat. Salah satu aktor penting dalam perjalanan nyangku adalah Yayasan Boros Ngora. Lembaga itu dibentuk bukan hanya sebagai pengelola prosesi nyangku, tetapi sebagai pewaris historis yang memikul tanggung jawab kultural. Mereka mengatur struktur adat hingga memastikan bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam nyangku tetap hidup dan tidak tereduksi sekadar menjadi tontonan budaya semata. Maka dari itu, melibatkan berbagai elemen masyarakat menjadi agenda utama dan memastikan bahwa apa yang diwariskan tidak hanya disimpan, tetapi diteruskan. Yayasan Boros Ngora sendiri dibentuk untuk mewadahi masyarakat Panjalu, khususnya untuk di dalam acara-acara budaya Panjalu, ya, yang menyangkut dengan kepanjaluan. Di dalam kepengurusannya, yang insya Allah lah semuanya juga keturunan dari Prabu Boros Ngora juga ya. Cikal bakalnya kan karena di sini dari zaman keislaman di Panjalu adalah Prabu Boros Ngora, atau nama hajinya Syekh Abdul Iman. Gitu ya. Di tengah Danau Situlengkong, terdapat sebuah pulau yang diberi nama Nusa Larang. Pulau yang dahulu menjadi lokasi kerajaan Panjalu selalu ramai dikunjungi. Di sanalah para penziarah dari berbagai daerah datang, menyeberang dengan perahu kecil menuju makam para raja Panjalu. Ziarah ke Nusa Larang bukan sekadar perjumpaan antara hidup dan mati, melainkan pertemuan antara sejarah dan kenyataan. Karena meskipun para raja telah tiada, warisan mereka masih menggerakkan ekonomi masyarakat Panjalu hari ini. Pelaku usaha di sekitar danau hidup dari ritme perahu yang berangkat dan kembali. Transportasi lokal, penjual souvenir, hingga warga yang membuka rumahnya sebagai tempat singgah, semuanya ikut bergerak dalam ekosistem ziarah ini. Berkah bagi masyarakat itu bukan hanya saja ketika beliau masih hidup. Bahkan sekarang pun ketika beliau di Patihariang Kancana sudah wafat pun masih bisa menjadi berkah bagi masyarakatnya. Jadi dengan begitu, maka yang perlu dirawat dan perlu diperdalam itu adalah cerita. Karena mereka sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita yang datang ke sini itu umumnya adalah untuk berziarah. Jadi sudah sepantasnya masyarakat menyambut kehadiran para penziarah itu ya dengan sukacita, dengan hormat juga. Karena ya saudara-saudara kita itu datang ke sini mau berdoa di sini gitu ya. Percayalah tanah yang banyak digunakan untuk berdoa ya tentu saja akan mendoakan semua masyarakat juga di sini, karena mereka saya yakin datang ke sini bukan mau meminta-minta kepada kuburan, tidak gitu ya.
saya suka memperhatikan juga. Kadang-kadang saya masuk ke Nusa Larang, ya mereka mendoakan tokoh yang memang sangat berjasa dalam pengembangan ajaran Islam gitu. Jadi ya saya mendukung kalau di sini fasilitas atau aksesnya direnovasi. Yang penting di sini saya menjaganya itu jangan sampai penziarah itu keluar dari aturan-aturan Islam. Kalau masalah kepuasan batin, saya juga kan tidak menanya satu-satu apa ini hasil dari ziarah gitu kan. Yang sebenarnya kan hasil dari ziarah itu yang meningkatkan amal ibadah kita, nebalkan iman Islam kita kepada Allah ya, gitu. Tapi kan saya tidak mengerti, tidak tahu apa yang didapatkan sama dia. Yang penting di sini jangan sampai para penziarah itu menyimpang dari aturan-aturan keislamannya itu, menjauhkan dari kesyirikan kemusyrikannya itu kan, ya. Karena juga mungkin di sini emang kalau ini makam abad ke-7 kan ini jauh dari sebelum dari para wali, berarti kan tertua gitu kan, tertua, sangat tua sekali. Ya emang makam-makam di Panjalu sekeliling ini juga kan, itu makam tua-tua sekali gitu kan. Allahumma sholli ala Nabi. Kita saling menghargai, saling menghormati sejarah masing-masing tempat. Ya. Untuk kedepannya ya kita menjaga budaya dan insya Allah kalau budaya dijalani dengan lurus dan betul itu kan akan membuat kita juga tidak akan belok gitu kan ya, tidak akan belok kemana-mana. Insya Allah sangat bermanfaat baik itu ke siapapun juga asal dilakukan dengan hal-hal yang baik.